Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Yang terhormat Ibu Anissa Fitri Anggayani, SEMM CIISA selaku dosen pembimbing magang. Perkenalkan, nama saya Hildatul Janah dengan NPM 412242312074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya, yaitu laporan magang yang berjudul Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan atau PPh Badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Studi Kasus pada PT SXXSKXSS. Selanjutnya ada table of contents. Di sini ada 6 poin pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi magang kali ini. Pertama yaitu profil perusahaan. Kantor Konsultan Pajak Budi Indratno adalah kantor konsultan pajak yang telah mendapatkan izin praktik konsultan pajak dari Direktur Jenderal Pajak dengan register level B dan izin kuasa hukum pajak dari Pengadilan Pajak yang siap melayani klien baik badan maupun perseorangan dalam bidang accounting, service, auditing, dan tax planning, konsultan, dan pemeriksaan pajak. Pengalaman staf yang telah bekerja lebih dari 10 tahun sebagai konsultan pajak, konsultan akuntansi, dan auditor pada kantor akuntan publik, mampu memahami kewajiban perpajakan, baik secara konsep maupun praktek, sehingga menjadi bekal utama untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah-masalah. Visi perusahaan tersebut menjadi konsultan pajak yang profesional, beretika dan bermartabat sesuai dengan standar profesi dan kode etik konsultan pajak. Misinya mengembangkan profesionalisme sebagai konsultan pajak dengan memberikan pelayanan dan advice yang terbaik kepada para klien sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pembahasan kedua yaitu latar belakang. Upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi dan penerapan dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional sangat bergantung kepada anggaran negara, yang sebagian besar bersumber dari sektor pajak. Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum, ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Hal tersebut akan meningkatkan kompetensi dan prestasi suatu badan usaha, di mana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam lingkup perpajakan sehingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut tax planning. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pada PT SXXKXX adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang garment, terutama pada produk seragam. Penghasilan atau laba yang diperoleh PT tersebut secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha, sehingga suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Akibatnya perusahaan harus membayar pajak, terutama dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu aktivitas magang. Yang pertama itu ada faktur keluaran.
Membuat faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-faktur. Pada saat magang berlangsung, penulis diberikan tugas untuk membuat faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-faktur dengan menginput data-data yang diperlukan pada saat sedang membuat faktur pajak. Yang kedua yaitu SPT Badan, yaitu latihan mengisi SPT Badan. Pada saat magang berlangsung, penulis sempat diberikan tugas untuk berlatih bagaimana contoh pengisian SPT tahunan Badan. SPT tahunan Badan merupakan surat atau formulir yang harus diisi oleh Badan ketika ingin menghitung, melaporkan, atau menyampaikan pajak dengan batas waktu yang penyampaian paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang terakhir yaitu pelaporan di DJP. Membuat bukti potong, ID billing, dan pelaporan PPh melalui Direktorat Jenderal Pajak atau yang disebut DJP. Pada saat magang berlangsung, penulis diberikan tugas untuk membuat bukti potong, ID billing, hingga pelaporan PPh melalui web DJP. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu pembahasan tax planning atau yang disebut perencanaan pajak adalah strategi perencanaan dan pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan penggunaan pajak, meminimalkan beban pajak, dan memaksimalkan beban penghematan pajak kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Untuk penghematan pajak itu tuh ada beberapa penghematan pajak. Berikut untuk langkah-langkahnya. Yang pertama ada memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Yang kedua meminimalkan tarif pajak. Yang ketiga tarif PPh pasal 31 Ek. Pajak penghasilan atau PPh Badan ada yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak Badan selama 1 tahun pajak. Rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial, selanjutnya koreksi fiskal, dan selanjutnya laporan keuangan fiskal. Laporan laba rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu yang pertama ada laba rugi komersial, menghasilkan laba sebelum pajak, yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua laba rugi fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak atau tax income, yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang penghasilan terutang. Di sini ada flowchart metode tax planning, metode garis lurus ya. Bisa dilihat dari gambar di atas. Penjelasan untuk flowchartnya yaitu dimulai dari perusahaan memulai proses depresiasi aset untuk menghitung penyusutan dalam periode berjalan. Selanjutnya input data aset. Data aset yang diinput mencakup harga perolehan aset, jenis aset, tarif penyusutan, dan umur manfaat aset. Selanjutnya ditentukan kelompok aset, yaitu PMK 96 atau PMK 03 2009. Menentukan kategori aset yang akan disusutkan berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, hitung depresiasi tahunannya. Untuk menggunakan metode garis lurus, yaitu depresiasi tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu atau dikurang umur manfaat. Selanjutnya depresiasi ini dicatat sebagai beban administrasi dan umum dalam laporan laba rugi ya. Dan beban administrasi dan umumnya mencakup 81,44735. Selanjutnya dikurangi nilai buku dengan depresiasi. Setiap tahun nilai buku aset akan berkurang dengan jumlah depresiasi yang telah dihitung. Selanjutnya, umur manfaat aset. Jika umur manfaat aset belum habis, maka perusahaan akan terus mencatat depresiasi pada tahun berikutnya. Jika sudah habis, maka aset tidak lagi disusutkan dan hanya tersisa nilai residu jika ada. Dan selanjutnya kita hitung laba fiskal setelah penyusutannya. Untuk laba kotornya yaitu 131.811.003. Dan setelah dikurangi beban adum atau administrasi dan umum, beban administrasi dan umum itu terdapat minus 82.144.735. Dan laba usahanya ada di 49.66. Laba usahanya 49.66268. Dan untuk selanjutnya kita menghitung hutang pajak terutangnya. Untuk laba sebelum pajak itu tersedia ada 41.360.915. Pajak terutang dikalikan 25% yaitu 10.340.228. Laba bersihnya dengan jumlah 31.020.687.
Nah, di sini ada perbandingan pajak dan pajak sebelum dan sesudah tax planning. Untuk laba sebelum pajak itu kalau sebelum tax planning ada di 41, 360, 915 dan sesudah tax planning ada 38 juta. Selisihnya ada 3 juta 360 915. Untuk pajak terutangnya sebelum tax planning ada di 10, 340 228, sesudah tax planning ada 9 juta 500. Selisihnya ada di 842,288. Laba bersihnya ada 31,020,627. Sesudah tax planningnya ada di 28,500. Selisihnya ada minus 2.520,627. Selanjutnya pembahasan kelima yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, sebelum tax planning perusahaan membayar pajak lebih tinggi karena laba sebelum pajak lebih besar. Setelah tax planning, pajak terutang menjadi turun karena laba sebelum pajak lebih kecil akibat depresiasi yang lebih besar dan menghemat pajak dengan menggunakan metode garis lurus. Penerapan kebijakan tax planning pada PT SXXKXX bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar, kebijakan tax planning ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar. Dari hasil perhitungan sebelum dan sesudah tax planning terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum dan sesudah tax planning. Artinya, ada penghematan pajak yang terjadi di mana penghematan ini terjadi karena PT SXXKXX mengeluarkan beban administrasi dan umum, di mana hal ini diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf G. PT tersebut adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya karena terlihat tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak. Selanjutnya, pembahasan ke-6 yaitu refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan menjalani kegiatan magang, Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang dapat oleh penulis yang tidak dapat di selama perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab. Selama menjalani magang di kantor konsultan pajak, Budi Indratno, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang akuntansi mengenai perpajakan dan profesionalisme kerja. Berikut beberapa refleksi pribadi penulis selama periode magang. Yang pertama ada kemampuan beradaptasi. Magang di kantor konsultan pajak telah menguji kemampuan penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntutan kerja yang beragam. Penulis belajar untuk berpikir cepat, menghadapi tantangan, dan menyelesaikan tugas dengan efisiensi dengan tepat waktu. Yang kedua, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis mendapatkan tugas untuk membantu supervisor pekerjaan yang dilakukan penulis saat magang, yaitu membuat faktur pajak keluaran, membuat faktur penjualan, membuat bukti potong, membuat ID billing, dan membuat faktur penjualan, membuat pelaporan PPh, dan merangkap data. Dalam hal ini, penulis mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap pekerjaan instruksi yang diberikan dengan tepat waktu. Yang ketiga itu ada peningkatan keterampilan. Penulis merasa selama kegiatan magang ini keahlian dan mengoperasikan Microsoft Excel mengalami peningkatan karena selama magang terbiasa menggunakannya. Dan terakhir di sini ada sesi dokumentasi dengan karyawan dan pemimpin kantor konsultan pajak Budi Indratno. Sekian presentasi laporan magang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.